Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 112-12-Romawi-KIP-PS-2022 antara Erwin Febrian Syuhada terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada hari ini Rabu 30 Juni 2025. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, para pihak hadir semua? Hadir semua majelis. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Putusan Pak, putusan. Untuk pemohon yang hadir melalui Zoom bisa mendengar suara majelis? Bisa ya? Baik. Majelis sampaikan bahwa hari ini adalah sidang pembacaan putusan, ya, di mana sebelumnya pada sidang-sidang yang lalu kita sudah melewati beberapa tahapan. Untuk itu putusan akan dibacakan secara bergantian pada hari ini, dan ada beberapa bagian yang akan dianggap dibacakan, ya, karena putusannya sangat banyak, ya. Nanti para pihak bisa membacanya langsung di dalam putusan, ya. Saya akan mulai. Putusan nomor 112-Romawi-KIP-PSI-A-2022 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 1 identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 112-12-Romawi-KIP-PS-2022 yang diajukan oleh nama Erwin Febrian Syuhada, alamat Jalan Muntegan Kasuari 6 nomor 105 RT 017 RW 000 Kelurahan Swarga Barat, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, alamat Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 18 Jakarta. Dalam persidangan diwakili oleh Sony Heru Prasetyo SHMH dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa nomor 2.KS-KM.05-SCN.J-2025 tertanggal 10 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Dr. Insinyur Dadan Kusudiana MSc selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku atasan PPID, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah memeriksa surat-surat dari pemohon, telah memeriksa surat-surat dari termohon, telah mendengar keterangan saksi, telah membaca kesimpulan pemohon. 2. Duduk perkara. A. Pendahuluan 2.1 bahwa pemohon pada tanggal 1 Desember 2022 telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Kepanitraan Komisi Informasi Pusat yang diterima dan diregistrasi sengketa dengan nomor 112-PSI-12-2022 kronologi 2.2 bahwa pemohon menyampaikan permohonan informasi publik dengan surat tertanggal 28 September 2022. Adapun informasi yang diminta adalah 1. Salinan dokumen analisis dampak lingkungan PT Kaltim Primagol. 2. Salinan dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan PT Kaltim Primagol dan PSI-12-2022 kronologi 2.2 bahwa pemohon menyampaikan permohonan informasi publik dengan surat tertanggal 28 September 2022. Adapun informasi yang diminta adalah 1. Salinan dokumen analisis dampak lingkungan PT Kaltim Primagol. 2. Salinan dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan PT Kaltim Primagol. Dan 3. Salinan dokumen lampiran-lampiran analisis dampak lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan PT Kaltim Primagol. 2.3 bahwa atas permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon pada paragraf 2.2 di atas, termohon memberikan tanggapan tertanggal 3 Oktober 2022. 2.4 bahwa pemohon kemudian mengajukan keberatan kepada termohon pada tanggal 12 Oktober 2022. 2.5 bahwa termohon menyampaikan jawaban keberatan melalui surat nomor T1783-KM.05-SCN.J-2022 tertanggal 22 November 2022.
2.6 bahwa kemudian pemohon pada tanggal 1 Desember 2022 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat. 2.7 bahwa terhadap register sengketa akuo telah dilaksanakan persidangan yakni pada 1. Selasa 11 Maret 2025 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh termohon sedangkan pemohon tidak hadir. 2. Selasa 22 April 2025 dengan agenda pemeriksaan awal lanjutan yang dihadiri oleh termohon dan pemohon tidak hadir. 3. Senin 2 Juni 2025 dengan agenda pembuktian yang dihadiri oleh pemohon secara daring dan termohon. 4. Rabu 30 Juli 2025 dengan agenda pembacaan putusan yang dihadiri oleh pemohon dan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat panggilan sidang. Alasan dan tujuan permohonan informasi publik 2.8 dianggap dibacakan. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik 2.9 dianggap dibacakan. Petitum 2.10 pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk 1. Mengabulkan permohonan informasi publik yang disampaikan pemohon. 2. Memerintahkan termohon untuk menyerahkan kepada pemohon dokumen yang telah dimohonkan oleh pemohon. Kami lanjutkan. B. Alat bukti 2.11 menimbang bahwa dalam persidangan pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut. Keterangan pemohon 1 sampai 4 dianggap dibacakan. Surat-surat pemohon surat E1 sampai dengan surat E7 dianggap dibacakan. 2.12 menimbang bahwa dalam persidangan termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut. Keterangan termohon 1. Bahwa termohon menyatakan terkait permohonan informasi mengenai persetujuan semua dikeluarkan dari KLHK, sedangkan ISDM hanya mendapat salinan saja. 2. Bahwa termohon menyatakan bahwa telah melakukan uji konsekuensi terhadap semua permohonan informasi yang dimohonkan oleh pemohon. 3. Bahwa termohon menyatakan tahun 2020 termohon melakukan uji konsekuensi DIK tahun tersebut. Tahun 2023 bisa dibuka dengan menghitamkan bagian-bagian yang dinilai dikecualikan. 4. Bahwa termohon menyatakan dokumen yang diperoleh dari KLHK termohon ISDM tidak berhak melakukan pengecualian. 5. Bahwa termohon menyatakan semua informasi yang dimohonkan setelah diupdate jadi informasi publik dan ada penghitaman kecuali AMDAL. 6. Bahwa termohon menyatakan terkait masa retensi arsip mengikuti masa berlaku izin. 7. Bahwa termohon menyatakan AMDAL adalah salinan yang diterima ISDM dari KLHK, jadi yang memiliki kewenangan adalah KLHK. 8. Bahwa termohon menyatakan dokumen AMDAL PT Kaltim Primapol tidak dalam penguasaan ISDM. 9. Bahwa termohon menyatakan dokumen rencana pengelolaan lingkungan tidak dalam penguasaan. 10. Bahwa termohon menyatakan dokumen rencana pemantauan lingkungan tidak dalam penguasaan. Surat-surat termohon 2.13 bahwa termohon mengajukan surat sebagai berikut. Surat T1 sampai T2 dianggap telah dibacakan. Kemudian keterangan saksi 2.14 menimbang dalam sengketa akuo pemohon menghadirkan saksi karena warga Kutim yang telah didengar kesaksiannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025 dianggap telah dibacakan. Kemudian keterangan pihak terkait 2.15 menimbang dalam sengketa akuo majelis menghadirkan pihak terkait yakni Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan surat kuasa tertanggal 28 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Rosa Vivin Ratnawati SH MSD selaku Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup _ Sekretaris Utama BPLH selaku atasan PPD Kementerian Lingkungan Hidup _ BPLH yang telah didengar keterangannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025 dianggap telah dibacakan. Kesimpulan para pihak yaitu kesimpulan pemohon 3.1 dianggap telah dibacakan. Kesimpulan termohon bahwa termohon tidak menyampaikan kesimpulan tertulis 3.2. Pertimbangan hukum 4.1 menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf D dan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya disebut Undang-Undang KIP Jungto pasal 5 huruf A dan pasal 13 huruf A Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Selanjutnya disebut Perki PPSIP yang pada pokoknya mengatur tentang penyelesaian sengketa informasi publik yang didasarkan pada pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID dan tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon. 4.2. Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 Perki PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan aku. 2. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. A. Kewenangan Komisi Informasi 4.3 menimbang bahwa Komisi Informasi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif, dianggap telah dibacakan. 4.6 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID. B. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. Syarat material dianggap telah dibacakan. 4.14 menimbang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan dianggap telah dibacakan. Selanjutnya kami silakan. Saudara pemohon terdengar ya? Dengar. Kedudukan hukum legal standing pemohon dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6. 4.19 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon menyatakan sebagai perorangan dengan bukti identitas fotokopi KTP. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.17 sampai dengan paragraf 4.19, majelis berpendapat bahwa pemohon adalah warga negara yang secara individu mengajukan permohonan sengketa akwo dan memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing sebagai pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa akwo. C. Kedudukan hukum legal standing termohon. 4.21 menimbang bahwa kedudukan hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI sebagai termohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa akwo sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan relatif. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini. Menimbang bahwa dalam persidangan termohon memberi kuasa kepada Sony Heru Prasetyo berdasarkan surat kuasa nomor 2KS garing KM.05/SJN.1 Romawi garing 2025 tertanggal 10 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Dadan Kusdiana selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM selaku atasan PPID. Menimbang bahwa pihak termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KIP, yaitu pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pimpinan badan publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KIP, yaitu pemohon informasi publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.21 sampai dengan paragraf 4.24 di atas, majelis berpendapat termohon memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing sebagai termohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa akwo. D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud pada bagian paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6.
menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian sengketa informasi publik dianggap dibacakan. Menimbang bahwa mempertimbangkan fakta persidangan bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan pada bagian kronologi paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6 serta sebagaimana uraian penjelasan paragraf 4.26 sampai dengan paragraf 4.28, majelis berkesimpulan bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP Jungto Perki nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP. Pokok permohonan menimbang bahwa dari fakta hukum baik dari pemohon, jawaban termohon serta bukti surat, majelis menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum sebagai berikut. Fakta hukum dan dalil-dalil pemohon yang tidak dibantah oleh termohon. Karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu A. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. B. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. C. Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan dari termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. 2. Bahwa adanya tuntutan pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, yaitu untuk memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada pemohon. Menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa akuo sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara pemohon dan termohon mengenai informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.2, yaitu 1. Salinan dokumen analisis dampak lingkungan atau AMDAL PT Kaltim Primakol. 2. Salinan dokumen rencana pengelolaan lingkungan RPL dan rencana pemantauan lingkungan RPL PT Kaltim Primakol. Dan salinan dokumen lampiran-lampiran analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan rencana pengelolaan lingkungan atau RPL dan rencana pemantauan lingkungan RPL PT Kaltim Primakol. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan, termohon pada awalnya menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon adalah informasi yang dikecualikan, maka proses adjudikasi dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Maka majelis komisioner berpendapat bahwa sengketa informasi akuo sesuai dengan ketentuan paragraf 4.32 akan langsung pada pemeriksaan pokok sengketa. F. Pendapat majelis menimbang bahwa terhadap pokok permohonan dalam sengketa akuo mengenai 1. Salinan dokumen AMDAL PT Kaltim Primakol, 2. Salinan dokumen RPL dan RPL PT Kaltim Primakol, dan salinan dokumen lampiran-lampiran AMDAL, RPL PT Kaltim Primakol, menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang selanjutnya ditegaskan kembali oleh pemohon di dalam persidangan, alasan dan tujuan permohonan informasi sesungguhnya ialah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, dan mengetahui dampak lingkungan aktivitas PT Kaltim Primakol terhadap masyarakat di beberapa kecamatan sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.8. Menimbang bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang KIP Perki 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik atau SLIP dianggap dibacakan. Menimbang bahwa dalam persidangan termohon yang sebelumnya menyatakan informasi yang diminta oleh pemohon sebagai informasi yang dikecualikan kemudian meralat pernyataannya sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.32, paragraf 2.12, paragraf 2.15. Menimbang bahwa permohonan informasi yang dimohon pemohon dalam sengketa akuo sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.33 dan ketentuan yang diatur dalam paragraf 35 sampai paragraf 36, majelis berpendapat bahwa informasi akuo adalah informasi terbuka dan berada di bawah penguasaan termohon karena termohon menerima salinannya. Menimbang bahwa Undang-Undang KIP juga mengatur
mengenai kewajiban pengguna informasi yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 51 Undang-Undang KIP yang pada pokoknya mengatur penggunaan informasi publik wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan pidana bagi yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum. Pasal 5 Undang-Undang KIP, pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ayat 1. Ayat 2, pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 51 Undang-Undang KIP, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 juta rupiah. Kesimpulan 5.1. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang KIP dan Pergi PPSIP. 5. Pemohon dalam sengketa akuo sebagaimana diuraikan dalam paragraf 4.34 merupakan informasi terbuka. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.33 merupakan informasi terbuka dan dapat diberikan kepada pemohon. 6.3 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, inkrah van gewich, dan memberikan beban biaya penyalinan kepada pemohon. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Rospita Vici Paulin selaku ketua merangkap anggota, Arya Sandi Yuda dan Samrotu Najah Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Senin 28 Juli 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 30 Juli 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh M. Rehan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Paulin ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, anggota Majelis Samrotu Najah Ismail ditandatangani, panitera pengganti M. Rehan ditandatangani. Baik, demikian putusan sudah dibacakan kepada para pihak yang tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan keberatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, ya, dalam hal ini Petun, paling lambat 14 hari sejak diterimanya putusan. Jadi bukan sejak hari ini ya, sejak diterimanya putusan. Ya, nanti dalam hal pihak pemohon atau termohon tidak ada yang mengajukan keberatan, maka putusannya menjadi inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Nah, kepada pemohon untuk putusan yang inkrah dan berkekuatan hukum tetap, maka bisa mengajukan eksekusi putusan ke pengadilan, dalam hal ini Petun. Ya, demikian ya. Dari pemohon dulu ada yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih majelis, terima kasih sudah mengabulkan dan semoga saja ini menjadi manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Timur. Terima kasih majelis. Ya, baik. Dari termohon barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Terima kasih majelis. Kami akan menanyakan dulu terhadap pimpinan atas putusan ini. Ya, baik. Demikian ya, jadi sidang hari ini sudah selesai ya. Majelis cukup ya. Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 0112-12-KIP-PS-2022 antara Erwin Febrian Suhada dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral pada hari ini Rabu 30 Juli 2025 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Komisioner meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.
Sidang selesai, hari ini persilakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih.